Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lutful Usul Imam Zakaria Al-Ansari wa ila jami'i masyayikh lil-buya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 88 memakai kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh Rais Am Nahdlatul Ulama Kiai Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu la yajuzu urudu ma la makna lahu fil kitabi wa sunnati. Dalam Royatul Usul atau dalam Lutful Usul mengatakan wa annahu la yajuzu urudu ma la makna lahu fil kitabi wa sunnati. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan tidak boleh mendatangkan lafaz yang tidak memiliki makna, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Wa annahu ay wal asyahu, lafaz wal asyahu isyaratun ila khilafil ulama. Lafaz al asyah mengandung nilai isyarah bahwa dalam permasalahan ini ulama terjadi khilafiyah, ulama terjadi silang pendapat, boleh apa tidak dalam lafaz Al-Quran, ada lafaz tetapi tidak memiliki makna. Ulama terjadi silang pendapat mengenai permasalahan
boleh apa tidak dalam lafaz Al-Quran ada lafaz tapi tidak ada maknanya. Contoh semisal lafaz Toha atau Yasin atau lafaz Alif Lam Mim. Kelompok pertama yang diwakili oleh kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan tidak boleh dalam Al-Quran ada lafaz tanpa memiliki makna. Sebab lafaz tanpa makna seperti Al-Hadayani, seperti ucapan yang tidak ada faedahnya, atau seperti lafaz yang tanpa faedah. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawami Al-Hadayani ta'allama bi ghairi ma'qulin limaradin aw ghairihi. Lafaz tanpa makna seperti mengucapkan lafaz tanpa mengandung nilai makna atau tanpa bisa dipahami oleh akal manusia, seperti ucapan manusia yang sedang sakit, maridin wa ghairihi. Lalu alasan Al-Asy'ariyah demikian ini lafaz tanpa makna, lafaz yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia, la yaliqu billahi, fala yaliqu bi aqilin fa kaifa billahi wa bi rasulihi. Ucapan demikian ini tidak layak untuk manusia yang memiliki akal, apalagi ucapan Allah Ta'ala atau ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dalam Royatul Wusul. Dalam Royatul Wusul mengatakan wala yaliqu bi aqilin fa kaifa billahi wa bi rasulihi. Wa qalat al-Hasyawiyah yajuzu wuruduhu fil kitab liwujudihi fihi al-hurufi al-muqatti'ati awailas suwari atoha wa nun wa fi sunnati bil qiyasi alal kitabi. Kelompok yang kedua yang diwakili oleh kelompok Hasyawiyah mengatakan
boleh dalam Al-Quran ada lafaz tanpa makna. Lalu kelompok Hasyawiyah ini menampilkan contoh seperti dalam huruf yang ada di awal surat, seperti Toha atau Nun. Ini tidak memiliki makna. Pendapat Hasyawiyah mengatakan bahwa seperti lafaz Toha atau Nun, Yasin, ini semuanya tidak ada maknanya, dan ini semua ada dalam Al-Quran. Lalu mengenai siapakah kelompok Hasyawiyah, Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami' mengatakan kelompok Hasyawiyah adalah kelompok yang pernah diusir, yang pernah ditolak oleh Imam Al-Bashri, lalu oleh Imam Hasan Al-Bashri disuruh untuk duduk di belakang. Dalam Tasniful Masyami' Imam Syar'asi mengatakan kelompok Hasyawiyah ini muncul pada waktu Imam Hasan Al-Bashri sedang mengisi majelis, sedang membahas ilmiah, lalu kelompok Hasyawiyah ini selalu memotong pembahasan, selalu tidak pernah mengikuti aturan, sehingga oleh Imam Hasan Al-Bashri diminta untuk duduk di belakang. Sebab kelompok ini adalah kelompok yang membuat suasana tidak stabil. Lalu apa yang ada dalam Tasniful Masyami' sama dalam Jam'ul Jawami' Al-Mahali. Dalam Mahali Jam'ul Jawami' mengatakan wasummu hasyawiyatan min qaulil Hasan Al-Bashri lamma wajada alamahum syaqitan wa kanu yajlisuna fi halqatihi amamahum ruddu haula'i ila hasyil halqati ajanibiya. Dalam Mahali syarahnya Jam'ul Jawami' menceritakan kelompok Hasyawiyah muncul pada waktu
Imam Hasan Al-Basri sedang mengisi mata kuliah, sedang membahas ilmiah, lalu kelompok Hasyawiyah ini selalu memotong pembahasan, selalu melakukan atau berpendapat tidak dengan hujjah. Akhirnya oleh Imam Hasan Al-Basri, kelompok ini diminta untuk duduk di belakang supaya situasi majelis ilmu stabil. Ini asal usul penamaan Hasyawiyah. Lalu pendapat Hasyawiyah mengatakan bahwa dalam Quran ada lafaz yang tidak ada maknanya. Contoh seperti alif lam mim. Lalu pendapat Hasyawiyah ini oleh kelompok Al-Asy'ariyah ditolak. Lalu kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan apa yang ada dalam awal surat seperti lafaz Yasin ini memiliki makna. Wa ujiba bi annal hurufa al-madhkurata laha ma'anin minha annaha asma'un lisyuwari. Kelompok Al-Asy'ariyah menolak pendapat Hasyawiyah yang mengatakan mengenai lafaz Toha yang tidak ada maknanya. Pendapat Hasyawiyah ini ditolak oleh kelompok pertama. Kelompok pertama mengatakan bahwa ada maknanya yaitu untuk nama surat. Toha ini isyaratun nama surat Toha. Yasin ini nama surat Yasin. Sehingga Yasin, lafaz Yasin memiliki makna yaitu untuk nama sebuah surat Yasin. Lalu dalam Lubul Usul mengatakan, dalam Ghayatul Usul mengatakan wal aksaruna ala jawasi ayyuqala fil kitabi wa sunnati syaitun afauqa fi qawli ta'ala fa in kunna nisa'an fawqa sunataini wa qawlihi fadribu fawqal a'naqi binaan ala tafsir syaiti bima la yahtalu al-alamu biduni la bima la makna lahu aslan.
Lalu mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh dalam Al-Quran mendatangkan lafaz syaidah. Lafaz syaidah atau lafaz tambahan walaupun statusnya syaidah ini tetap memiliki makna, sehingga semua lafaz yang ada dalam Al-Quran mulai Toha, Yasin, lalu lafaz tambahan ini pasti ada maknanya. Contoh lafaz tambahan seperti lafaz fauqa dalam ayat 11 surat An-Nisa. Sehingga kelompok mayoritas ulama mengatakan yang tidak boleh itu la bima la makna lahu aslan, syaidah yang tidak memiliki makna. Seandainya syaidah memiliki makna tidak masalah, tetapi la bima la makna lahu. Lalu mengenai hal ini dalam Tasniful Masyabih Imam Sya'afi mengatakan mengenai hal ini ada ulama yang mentafsir mengenai boleh tidak ada lafaz dalam Al-Quran tidak memiliki makna. Dalam Tasniful Masyabih halaman 21 yang ditulis oleh Imam Syar'ashi, beliau mengatakan wahaka Ibnu Durhan fil wajis al-awlaini summa qala wal haqqu at-tafsilu bainal hitab alladhi yata'allaqu bihi ta'lifun fala yajuzu ayyakuna ghayra mafhumil makna wa ma la yata'allaqu bihi ta'lifun fayajuzu. Dalam Tasniful Masyabih halaman 21 jilid Asyani, Imam Durhan mengatakan dalam kitab Wajis mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat dengan cara memerinci, mentafsir apakah dalam lafaz Al-Quran itu ada hubungan dengan taklif atau tidak. Ya ta'allaqu bi taklif aula. Apabila dalam ayat, apabila dalam lafaz Al-Quran berhubungan dengan taklif, maka
tidak boleh ada lafaz yang tidak memiliki makna. Lalu seandainya dalam lafaz itu, dalam ayat itu tidak ada hubungan dengan taklif, maka boleh untuk tidak ada maknanya. Ini tambahan yang diwacanakan oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari, oleh Imam Syar'asi dalam kitab Tasniful Masyami' mengenai ucapan Imam Al-Burhan dalam kitab Al-Wajiz. Lalu dalam Lughul Ushul mengatakan wala ma la yu'nabi ghairu zahirihi illa bidalilin. Al-Lamqa Al-Asyah mengatakan dalam lafaz Al-Quran tidak boleh menampilkan makna yang makna itu selain makna zahir. Mengenai boleh tidak dalam lafaz Al-Quran menampilkan makna zahir, makna selain zahir bila dalilin. Boleh tidak memberikan takwil atau makna selain zahir tanpa dalil. Pendapat Al-Asyah mengatakan tidak boleh. Contoh semisal makna ghairu zahir bidalilin, sebab dalil semisal ra'aitu al-asada fil masjid. Lafaz asyadun memiliki makna rajulun syuja'un. Ini boleh sebab bidalilin, dengan adanya qarinatun lafaz fil masjid. Lafaz asyadun makna zahir, makna asli adalah hayawanun muftarisun. Lalu boleh tidak lafaz asyadun yang mestinya maknanya hayawanun muftarisun dipindah makna rajulun syuja'un. Pendapat Al-Asyah boleh asalkan dengan dalil. Seperti lafaz ra'aitu asyadan fil masjid, sebab ada dalil lafaz fil masjid, maka boleh lafaz asyadun adalah makna rajulun syuja'un. Lalu seandainya tanpa dalil, boleh tidak memberikan makna selain zahir. Al-Asyah mengatakan tidak boleh. Lalu muncul kelompok murtadi'ah. Lalu dalam salah satu syarahnya
Lubnul Usul mengatakan al-murji'ah hum ta'ifatun minal qadariyah. Salah satu kelompok qadariyah yaitu kelompok murji'ah mengatakan boleh menampilkan, memberikan makna pada lafaz Al-Quran dengan makna ghairu zahir bila dalilin, tanpa dengan dalil. Seperti dalam ayat-ayat mengenai umat Islam yang terkena hukuman. Kelompok ini mengatakan mengenai ayat orang mukmin yang dihukum ini hanya menakut-nakuti atau faedahnya hanya supaya umat Muslim tidak melakukan kemaksiatan. Semisal dalam ayat mengatakan manusia yang mukmin yang melakukan zina maka dihukum, maka masuk neraka. Semisal kelompok murji'ah menampilkan makna atau mentakwil bahwa yang dimaksud masuk neraka ini makna yang tidak hakikat. Artinya ayat itu hanya menakut-nakuti. Lalu kenapa kelompok murji'ah memiliki takwil semacam ini? Sebab kelompok murji'ah, kelompok qadariyah yaitu murji'ah memiliki keyakinan bahwa selama manusia ada dalam agama Islam, manusia ini tidak akan masuk neraka. Sehingga kelompok ini memiliki kepahaman selama iman masih ada dalam hati umat Islam, maka maksiat tidak akan menjadikan manusia ini dihukum. Ini keyakinan kelompok murji'ah binaan ala mu'taqidihim anal maksiata la tazuru ma'al iman ama anal kufra la tanfa'u ma'ahu ta'atun. Selama dalam hati manusia, selama syahid memiliki iman kepada Allah, maka walaupun syahid maksiat tidak akan dihukum oleh Allah. Sehingga mengenai ayat yang menjelaskan orang mukmin dihukum oleh Allah, kelompok ini mentakwil, memberikan makna ghairu zahir. Maknanya adalah itu hanya untuk menakut-nakuti.
Dalam Ghayatul Wusul mengatakan Auluhu illa bidalilin yubayyinu al-murad minhu amma fil al-mahsus wa qalat al-murji'ah yatusu urudu fihima min ghairi dalilin haitsu qalu al-muradu bil ayati wal akhbari al-zahirati fi iqabi usyatil mu'minina at-tarhibu sa'ad binaan ala mu'taqifihim annal maksiyata la tazuru ma'al iman ama annal kufra la tanfa'u ma'ahu ta'atun. Ini salah satu kelompok Qadariyah, yaitu kelompok Murji'ah yang berani memberikan makna selain zahir tanpa dalil. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah.